Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ya. Seperti yang sudah dijanjikan, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang swipe touch dalam sebuah praktikum menggunakan Unity 3D. Nah, saat ini seperti yang teman-teman lihat, saya sudah menjalankan Unity Hub ya, dan saya akan membuat project baru ya. Saya akan membuat project baru di sini teman-teman. Kita akan tentukan terlebih dahulu ya teman-teman di mana kita akan menyimpan project kita. Sini em, saya akan masuk ke dalam video ya. Lalu saya akan beri nama video swipe touch. Nah teman-teman bisa menggunakan nama project yang berbeda tentunya. Ya, jadi silakan disesuaikan sendiri-sendiri. Oke, bagi teman-teman yang belum sempat menyimak video tutorial sebelumnya, penjelasan tentang teori swipe touch ini, saya sarankan teman-teman untuk bisa mengaksesnya terlebih dahulu ya. Karena sesi video tutorial kali ini hanya akan membahas implementasinya, hal-hal yang melandasi secara teorinya, teman-teman bisa simak pada serial video tutorial sebelumnya. Oke, di sini saya akan tekan tombol create. Nah, ini akan membutuhkan waktu beberapa saat uh, untuk Unity bisa meload aset-aset yang kita butuhkan dan meload juga project yang kita akan coba buat ini ya. Oke, setelah Unity-nya meload, langkah berikutnya kita akan mengatur build setting kita di bagian sini ya, build setting. Kita akan mengatur menjadi Android platform ya, karena secara default setiap kali kita membuat sebuah project baru defaultnya adalah PC gitu ya. Nah, sekarang kita perlu mengaturnya menjadi Android device. Lalu teman-teman bisa menekan tombol di sini switch platform. Oke, lalu kita bisa tutup jendela ini dan kita bisa mengatur project setting kita di bagian sini ya teman-teman, project setting. Lalu kita bisa atur di bagian editor, kita pilih device-nya adalah any Android device. Oke, nah setelah kita atur, kita bisa menyesuaikan jenis ukuran dari screen yang kita inginkan. Lalu coba kita jalankan ya untuk memastikan apakah Unity-nya sudah terkoneksi dengan Android device kita. Ini ya, seperti yang teman-teman lihat. Itu ya, sudah sama ya. Apa yang tampil di handphone saya sama dengan apa yang ada di screen. Itu asumsinya bahwa Android device kita sudah terkoneksi. Dan saya menyarankan juga teman-teman melakukan hal yang sama untuk memastikan terlebih dahulu Android device sudah terkoneksi dengan Unity 3D. Oke, setelah itu kita bisa langsung ya teman-teman dengan membuat script ya. Situ kita akan membuat sebuah folder, create new folder, lalu kita beri nama scripts. Di dalam folder script kita akan membuat satu folder baru. Saya sub script baru ya, bukan folder baru, bernama swipe script. Dan lalu teman-teman, swipe script ini akan saya letakkan atau saya jadikan sebagai komponen pada main kamera.
Nah, seperti itu. Oh, ini saya, maaf, ini saya close dulu. Saya drag ulang ya. Script, nah, seperti itu. Dan kita akan buka editornya. Oke, ini editornya. Saya menggunakan Visual Studio. Teman-teman tidak mesti harus menggunakan ini. Jadi, kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan editor script berbeda, itu nggak ada masalah ya. Kebetulan saya di sini menggunakan Visual Studio. Teman-teman bisa saja menggunakan Mau Develop atau yang lainnya. Tapi saya sarankan menggunakan ini. Ini lebih bagus ya. Oke, kita coba em, pastikan untuk mengetahui apakah skripnya sudah bisa dikenali. Di sini saya membuat tulisan swipe app, gitu ya, kita simpan. Lalu kita lihat lagi di Unity 3D-nya dengan memfokuskan pada jendela konsol. Lalu kita jalankan. Oke, harapannya swipe project-nya di situ muncul. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di situ sudah muncul ya eh, teksnya. Artinya, script yang kita buat sudah bisa dikenali oleh compiler. Sekarang kita bisa melanjutkan pembahasan tentang swipe. Nah, pada serial tutorial sebelumnya sudah kita bahas ya panjang lebar bagaimana swipe itu bekerja. Jadi ada beberapa fase dalam touch yang akan kita perhatikan, yaitu fase begin dan fase ended. Karena ketika jari kita pertama kali menyentuhkan ke device ya, itu yang terjadi adalah fase begin. Dan swipe itu mengharuskan adanya perpindahan lokasi di saat menekan dan ketika melepasnya itu sudah harus berubah lokasi. Namanya juga swipe ya. Jadi kalau tidak ada perpindahan lokasi itu bukan swipe, itu hanya touch biasa. Jadi untuk mendeteksi adanya aksi swipe itu harus ada perpindahan lokasi. Dan perpindahan lokasi itu bisa kita identifikasi dengan melihat posisi swipe ketika begin dan ended. Yang pertama begin, kita catat posisi swipe, posisi touch-nya. Lalu ketika digeserkan, ketika lepas atau ended, juga kita catat posisi swipe-nya. Jadi kita akan melihat lokasi akhir dan lokasi awal itu harus sesuatu yang berbeda. Jika tidak berbeda, maka itu bukan swipe. Itu artinya hanya touch biasa. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan hal-hal tersebut ya teman-teman. Berarti kita membutuhkan beberapa variabel. Yang pertama adalah tadi untuk mencatat posisi awal ya. Kita buat dengan vektor gitu ya, vektor 3. Ini adalah start pos atau posisi awal gitu ya. Lalu juga kita buatkan lagi vektor 3 and pos. Ini posisi akhir. Untuk yang ini kita bisa gunakan private ya. Private. Ya. Dan selain mencatat posisi, kita juga perlu mencatat waktu ya, mencatat waktu. Karena kita juga perlu melihat waktu akhir dan waktu awal itu juga harus sesuatu yang berbeda. Ya. Dan kita juga harus menghitung seberapa lama waktunya yang terjadi itu ya. Kalau waktunya terlalu lama, ya itu mungkin saja bukan swipe, tapi dia sedang mencoba menggambar sesuatu menggunakan jarinya karena lama sekali gitu ya. Kalau swipe biasanya singkat, langsung diangkat gitu ya. Oke, variabel berikutnya private float start
time, waktu awal ini ya teman-teman, ketika jari baru menyentuh, dan private float and time, ketika jari baru dilepaskan. Jadi sama-sama dicatat waktunya, gitu ya. Kalau kita bandingkan antara waktu akhir dan waktu awal. Nah, untuk bisa mendapatkan eh, berapa lama waktunya dan berapa panjang jaraknya, kita juga harus menyimpan variabel, menciptakan variabel lagi untuk menyimpan nilai-nilai tersebut. Jadi, kita akan membuat sebuah variabel lagi untuk menyimpan jarak swipe-nya. Jarak maksudnya antara awal sampai akhir itu jaraknya berapa. Kalau jaraknya 0 berarti dia bukan swipe. Ya, seperti itu. Private, maaf, ya. Private, float, swipe distance. Sekali lagi, swipe distance ini adalah eh, jarak ya, variabel yang akan kita gunakan untuk menyimpan jarak yang diakibatkan selisih antara start post dan end post. Gitu ya. Berikutnya, private float, lalu swipe time. Dan ini adalah variabel yang akan kita gunakan untuk mencatat selisih antara waktu akhir dan waktu awal. Nah, berikutnya, kita perlu mendeklarasikan dua buah variabel lagi. Variabel apa itu, teman-teman? Variabel yang akan kita gunakan untuk menyimpan data minimum swipe distance ya, dan maximum swipe time. Ya, karena tadi ya, yang jarak swipe itu harus kita ukur. Jika nol, maka kita bisa tahu dia bukan bukan apa namanya, bukan swipe. Tapi walaupun ada jaraknya, jika jaraknya sangat kecil, juga kita akan anggap itu bukan swipe. Misalkan tangannya lagi geter gitu aja ya, nggak bermaksud ingin men-swipe gitu ya. Kadang ada orang yang nggak sengaja atau tangannya emang geteran gitu ya. Nah, sehingga kita harus menentukan juga jarak minimal yang kita anggap sebagai aksi swipe itu berapa. Nah, itulah variabel yang harus kita ciptakan ya. Jadi di sini kita akan ciptakan variabel lagi, private ini public ya. Public minimum atau float dulu. Float minimum swipe distance. Kenapa yang sekarang pakai public? Ya karena saya ingin bisa mengubah-ubah nilainya melalui Unity 3D Editor gitu ya. Kadang-kadang masih coba-coba gitu ya. Misalkan minimum swipe-nya saya tekan angka 10, saya buat angka 10, nah ternyata terlalu panjang, nanti akan saya bisa edit. Jadi saya ingin mengeditnya nanti nggak langsung lewat kode program tapi melalui editor ya. Biar lebih fleksibel. Float ini adalah maksimum float time. Nah, ada yang bisa menjelaskan kenapa kalau yang swipe distance itu jaraknya di yang kita cek minimumnya, tapi kalau swipe time justru maksimal ya. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, betul. Karena memang untuk minimum swipe distance yang kita kehendaki adalah jarak terkecil yang dianggap swipe. Ya. Tetapi dengan berbeda dengan waktu. Kalau waktu yang kita lihat bukan terkecil ya, karena kalau misalkan tangannya nggak maksimum ya, karena swipe kan biasanya singkat gitu ya, singkat gitu ya, waktunya juga sebentar gitu. Nah, tapi yang harus kita antisipasi juga dia terlalu lama. Ya, artinya kalau terlalu lama itu bukan aksi swipe tapi sedang menggambar gitu ya, menggunakan jari. Nah, sehingga yang kita lihat justru nilai maksimumnya ya. Maksimum yang dianggap sebagai swipe itu maksimumnya berapa gitu ya. Kalau lebih dari maksimum maka dia bukan swipe gitu ya. Nah, itulah penjelasannya. Oke teman-teman, kita sudah memiliki beberapa variabel ini dan ini variabel-variabel yang sangat penting dalam mengimplementasikan swipe.
Ya. Nah, di sini debugnya akan saya nonaktifkan karena saya tidak butuh lagi, jadi hanya sekedar untuk mengecek. Kita sekarang kembali ke void update, menuju ke void update. Ya. Di void update ini kita akan melakukan proses mengidentifikasi apabila terjadi touch. Karena semua yang akan kode program yang akan kita tuliskan harus dalam sebuah kondisi ketika ada aksi touch. Ya. Sehingga kita tetap berikan sebuah kode program seperti ini dulu. If input dot touch count greater than zero. Ya, artinya ketika jumlah touch-nya lebih besar dari 0, maka itu ada terjadi aksi swipe. Dan karena program yang akan kita buat ini nanti cukup panjang ya teman-teman, jadi ada baiknya saya kasih penanda dulu sini end of update. Sedangkan yang ini adalah end of if touch count. Ini nggak wajib sih, hanya untuk memudahkan saya melihat orientasi awal dan tutup dari sebuah blok program gitu ya biar nggak. Nah, berikutnya kita akan menciptakan variabel lokal di sini teman-teman. My touch sama dengan input get touch zero. Ya, jadi ini untuk mempersingkat saya agar tidak sedikit-sedikit menulis input get touch zero, sedikit-sedikit menulis input get touch zero. Jadi input get touch zero-nya sudah cache dalam sebuah variabel bernama myTouch, sehingga saya akan lebih mudah dalam mengartikan baris program berikutnya. Nggak mesti harus input get touch zero, cukup myTouch gitu saja. Oke teman-teman, nah apa yang akan kita lakukan di sini? Kita akan memeriksa ketika ada aksi touch itu yang terjadi begin atau ending. Karena seperti yang saya ilustrasikan di awal, bahwa kita akan mencatat variabel-variabel, nilai-nilai kita simpan dalam variabel ketika terjadi aksi begin maupun ending. Jadi kita cek lagi di sini teman-teman apakah sedang begin atau sudah ended gitu ya. If my touch sorry, face sama dengan touch face begin. Uh, ini karena pengecekan kondisi harusnya double double ya sama dengannya. Nah setelah itu di sini akan kita catat yaitu kita mutakhirkan nilai yang ada dalam variabel start post. Start position sama dengan my touch dot position. Jadi posisi awalnya disimpan dalam sebuah variabel start post, ya. Lalu waktu awalnya juga start time sama dengan time dot time. Mohon maaf. Dot time. Oke, itu yang akan yang terjadi pada saat bikin. Jadi ketika ini ya, misalkan di layar handphone kita, bikin terjadi, kita simpan langsung nilai-nilainya. Posisinya di mana, waktunya berapa. Langsung posisinya kita simpan di start post dan waktunya kita simpan di start time. Nah, itu kan berjalan ya, di swipe gitu ya, atau tidak gitu ya. Nah, kita catat lagi, kita cek lagi kondisinya. If, atau ini saya ini aja deh biar cepat. Untuk itu, hanya saja kali ini yang akan kita cek adalah di bagian ended.
Nah, di edit pun ini sama ya. Kita lakukan penyimpanan nilai pada n position by touch dot position, lalu n time sama dengan time dot time. Oke. Nah, berarti tadi udah bikin, pas dilepas juga dicatat. Pas melepasnya itu posisinya di mana dan waktunya kapan, gitu ya. Nah, sekarang berarti kita sudah menyimpan waktu-waktu itu tuh, awal dan akhirnya. Waktu sudah kita simpan, posisinya juga sudah kita simpan. Nah, berikutnya teman-teman, kita ingin membandingkan nilai-nilainya ya. Waktu awal dan waktu akhir, posisi awal dan posisi akhir itu akan kita bandingkan. Oke, baiklah. Nah, pada saat jari kita angkat, kita ingin melihat apakah ada selisih antara posisi awal dan posisi akhir gitu ya. Dan selisihnya itu akan kita simpan dalam variabel yang kita tadi sudah siapkan, yaitu swipe distance. Ini ya. Oke, kita buat di sini swipe distance sama dengan n position atau n time. Position maksud saya. N position dikurangi start position. Ya. Dan teman-teman, karena swipe distance adalah bertipe data float, lihat di sini ya, swipe distance datanya float, sedangkan end position dan start position itu tipe datanya vector tree. Jadi kita nggak bisa eh, langsung menggunakan perintah seperti ini ya, karena yang diinginkan tipe datanya float. Tapi rumusnya adalah menggunakan tipe data apa tadi? Vector tree. Oleh karena itu kita harus tambahkan sebuah properti bernama magnitude. Karena magnitude itu mengembalikan nilai float. Ya, menurut bisa dipahami. Lalu swipe time. Swipe time sama dengan end time dikurangi start time. Kali ini nggak perlu magnitude karena swipe time, kita lihat di sini swipe time kita tipe datanya float, end time dan start time pun sudah float, jadi dia sudah equal ya, jadi tipe datanya sudah sama, jadi nggak perlu kita tambahkan properti atau kita parsing, nggak perlu ya. Cukup seperti itu. Nah, sekarang logika berikutnya adalah kita sudah punya nih, jaraknya sudah kita dapatin dan waktunya sudah kita dapatin. Kita cek apabila jaraknya itu lebih kecil dari minimum swipe distance yang kita tentukan, maka kita tidak akan kita anggap itu sebagai swipe. Dan juga apabila waktunya lebih besar dari maksimum swipe distance, swipe time menurut saya, maka juga kita tidak akan anggap itu sebagai aksi swipe. Nah, sehingga di sini teman-teman kita harus tambahkan pengecekan kondisi if gitu ya. If swipe this one, jika swipe distance lebih kecil dari minimum swipe distance ya, atau lebih besar gitu ya, jadi harus lebih besar dan swipe time harus lebih kecil dari maksimum swipe time ya. Ketika itu terpenuhi, barulah akan kita anggap sebagai aksi swipe. Sehingga di sini bisa kita panggil metode swipe-nya. Harus lebih lagi. Nah,
Dan di situ sudah pasti ya akan terjadi error karena kita belum membuat metode swipe. Metode swipe-nya kayak gimana sih? Ya belum kita buat. Tentu dia akan jadi error seperti itu merahnya. Nah, sekarang kita buat metodenya teman-teman. Nah, lihat di sini. Gimanakah kita akan mendeklarasikan metode? Tentu di luar update, ya kan? Kita lihat cakupan dari update di mana? Ini end of update. Ya, end of update. Ya, berarti di luar sini. Ya, itulah pentingnya tadi kenapa kita membuat penanda-penanda. Ya. Nah, sekarang kita buat void swipe. Nah, begitu kita membuatkan sebuah metode bernama swipe, maka merah-merah di sini juga akan otomatis ya. Karena dia sudah mendapatkan, oh ada sebuah metode bernama swipe, sudah ada sekarang. Oke, nah di sini kita akan menciptakan sebuah variabel lokal ya, bernama distance. Kita akan ciptakan variabel lokal ya, vector distance sama dengan n was kita kurangi dengan start pos. Lalu kita akan cek ya teman-teman. Jika eh, jaraknya, jika jarak di sisi X-nya itu lebih besar daripada jarak di sisi Y-nya, maka kita bisa ketahui bahwa swap yang terjadi adalah aksi swap secara horizontal. Karena swap itu ada dua kemungkinan ya, horizontal atau vertikal. Ya. Dan kita harus bisa mengidentifikasi, melakukan penanganan. Sebenarnya aksi yang dilakukan oleh si pengguna swipe-nya itu ketika horizontal apa vertikal. Ya, karena bisa jadi harapannya berbeda ya. Ketika horizontal, misalkan dia ingin apa ya, loncat ke kanan, loncat ke kiri. Ya, tapi ketika vertikal mungkin dia inginnya loncat ke depan atau merayap ke bawah kalau ke bawah swipe-nya. Jadi kita harus bisa melakukan penanganan arah swipe yang berbeda. Gitu. Nah di sini kita bisa if gitu, if math, if math dot absolute, gitu ya, distance distance ya, distance x gitu lebih besar dari math dot abs distance y. Nah ini ketika perubahan di x lebih besar dari perubahan di y itu berarti horizontal ya, karena perubahannya secara horizontal lebih besar, ya berarti kita menganggapnya itu aksi swipe horizontal. Kalau sebaliknya berarti aksi swipe vertikal. Nah, begitupun dengan sebaliknya ya. Kita copy lalu kita paste di sini, berarti di sini adalah sebaliknya itu gimana teman-teman? Ya lebih kecil gitu ya. Nah, itu akan kita debug.log ini. Itu horizontal ya. Kita tampilkan tulisan horizontal. Lalu di bawahnya sini juga vertikal. Nah, kita akan coba ya, apakah kita berhasil mengidentifikasi
aksi swipe yang berbeda, apakah itu horizontal apakah itu vertikal gitu ya. Kalau berhasil maka kita akan mendapatkan tulisan horizontal ketika kita melakukan swipe secara horizontal, dan kita akan mendapatkan tulisan vertikal ketika kita melakukan swipe secara vertikal tentunya. Oke, langsung kita coba di sini. Ini apa ya? Error. Ini ternyata saya lupa apa namanya titik koma. Oke, saya simpan. Nah itu hilang ya. Nah sekarang begini ya teman-teman, tadi kan kita mendeklarasikan variabel minimum swap distance dan maksimum swap time gitu ya. Yang kita deklarasikan secara apa di sini? Public. Nah, sehingga kita harus memberikan nilai tersebut di bagian sini ya. Nah, sekarang saya akan gunakan minimum swipe distance-nya adalah minimumnya itu 5 dan maksimum swipe distance-nya kualitasnya ini 5 di 1 gitu. Minimum swipe distance-nya itu 1. Artinya kalau lebih kecil dari 1, kita tidak akan anggap dia sebagai swipe. Ya, itu hanya sekedar pemutaran. Nah, dan minimum swipe time-nya kita anggap 5. Kalau besar dari 5, maka kita tidak akan anggap sebagai swipe, tapi itu kita akan anggap sebagai apa ya? Sedang menggambar. Nah, kita coba ya teman-teman kerjakan dan kita lihat di bagian konsol sini ya. Mari kita coba ya. Ini terlihat ya? Ini terlihat ya. Saya belum menggunakan sedikit pun. Nah, sekarang kita coba akan lakukan aksi secara horizontal. Nah, itu ya teman-teman, tulisannya horizontal kan ya. Lalu kita tekan lagi, kita akan lakukan aksi secara vertikal. Nah, itu juga vertikal. Horizontal, vertikal ya. Ini saya nah, horizontal, vertikal. Artinya kita sudah berhasil ya mengidentifikasi kapan kita melakukan aksi swipe horizontal dan kapan kita melakukan aksi swipe vertikal. Oke, itu permulaan yang bagus. Progres yang bagus. Artinya kita sudah bisa mengidentifikasi kapan terjadi swipe horizontal dan kapan terjadi swipe vertikal. Nah, berikutnya tinggal kita juga harus bisa mengidentifikasi kalau horizontal itu ke kanan atau ke kiri, kalau vertikal itu ke atas atau ke bawah. Ya. Kita juga harus bisa mengidentifikasi arahnya dong. Kadang-kadang penanganannya juga berbeda. Kalau ke kanan nanti lompat ke kanan gitu. Kalau swipe-nya ke kiri ya lompat ke kiri nanti akhirnya. Itu harus dipisahkan penanganannya. Oke, nah di sini berarti kita lakukan if distance dot x ya, yang sedang kita bicarakan di sini x ya karena bagian dari horizontal gitu ya, lebih besar dari 0. If distance x lebih besar dari 0 berarti positif kan nilainya, berarti ke kanan gitu ya. Kita buatkan seperti ini. Lalu sebaliknya, jika lebih kecil dari 0 berarti ke kiri. Ya, ini tinggal kita cut aja di bugnya, ini kita pindahin di dalam sana. Ini berarti swipe kanan ya. Ya sebelah sini swipe kiri. Oke, dan ini kita bisa copy juga teman-teman biar lebih cepat. Tapi sekarang fokus kita ke bukan ke X ya, ke Y karena adalah vertikal.
Kalau lebih besar dari 0 berarti swipe atas. Kalau lebih kecil dari Y berarti swipe bawah. Nah, kita coba lagi sekarang. Simpan, jangan lupa, lalu kita coba lagi. Kita jalankan. Ini, ya. Saya akan coba swipe ke kanan. Ya, nggak tahu teman-teman kalau melihatnya ke sana tuh bisa jadi itu kiri. Tapi anggaplah saya sedang melakukan ke kanan ini. Dari itu ya, kanan. Sekarang kebalikannya, kiri, saya ke atas, dan bawah. Oke. Nah, itulah ya teman-teman. Kita sudah bisa mengimplementasikan swipe kanan, kiri, atas, bawah. Hampir semua ke arah yang kita inginkan kita bisa implementasikan. Nah, itulah cara mengimplementasikan aksi swipe. Penggunaannya nanti dalam sebuah game, kita bisa implementasikan pendeteksian arah swipe ini dalam aksi misalkan third person karakter yang melompat ke kanan ke kiri atau yang tiarap dan lain sebagainya ya. Itu nanti mudah-mudahan kita bisa membuat sebuah video tutorial yang bagaimana kalau aksi swap ini kita implementasikan dalam game yang sederhana gitu ya. Oke, kita akan lakukan itu di serial video tutorial berikutnya, yaitu bagaimana kita mengimplementasikan swipe pada sebuah game sederhana. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di serial video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.